Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan review jurnal, yaitu mengidentifikasi resiko petani dan perusahaan. Di sini saya Irmol Syana Manurung sebagai moderator dan bersama teman-teman saya Anju Panjaitan sebagai pemateri pertama, Aulia Salsabila sebagai pemateri kedua, dan Monica Amelia sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk pemateri pertama saya persilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama, analisis risiko usaha tani jagung di Desa Lompat Baru, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Pengembangan sektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang berpotensi untuk dikembangkan karena jagung sebagai sumber utama karbohidrat dan protein. Untuk tujuannya, untuk mengevaluasi pendapatan petani jagung, mengidentifikasi risiko yang dihadapi, dan menganalisis tingkat risiko yang dihadapi oleh petani jagung di Desa Lompat Baru. Dan yang kedua, untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi usaha tani, termasuk aspek demografis, karakteristik responden, analisis biaya, analisis pendapatan, dan jenis-jenis risiko yang dihadapi petani jagung. Dan yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan petani untuk meminimalisir dan meningkatkan hasil produksi. Baik, untuk jenis risiko yang dihadapi, risiko yang pertama risiko produksi, yaitu gangguan organisme, pengganggu tanaman, cuaca iklim, dan ketersediaan benih subsidi. Yang kedua, risiko harga pasar. Dan yang ketiga, risiko institusi. Yang keempat, risiko manusia. Yang kelima, risiko keuangan. Dan untuk mengukur risiko tersebut dengan cara dalam jurnal ini dengan menggunakan koefisien variasi atau KAVI untuk menentukan tingkat risiko pendapatan petani usaha tani jagung. KAVI dihitung dengan rumus KAVI sama dengan S per Y dikali 100%, di mana S adalah simpangan baku atau standar deviasi pendapatan dan Y adalah pendapatan rata-rata. Jika KAVI lebih kecil dari 1, maka usaha tani memiliki risiko rendah. Sedangkan KAVI lebih besar dari 1, usaha tani memiliki risiko tinggi. Dan cara penanggulangan risiko tersebut, petani di Desa Lompat Baru mengambil langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, meningkatkan pengelolaan risiko produksi dengan penerapan praktik pertanian yang lebih baik. Dan yang ketiga, disertifikasi usaha tani untuk mengurangi ketergantungan pada jenis satu tanaman. Yang ketiga, memperkuat kerjasama antar petani untuk saling mendukung dalam menghadapi risiko. Baik, selanjutnya jurnal yang kedua yaitu analisis resiko produksi tanaman selada hidroponik di CV Spirit Wira Utama. Tanaman hortikultura merupakan salah satu komoditas yang memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan dengan sistem hidroponik karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Produk hortikultura yang sering dijumpai oleh masyarakat adalah sayuran. Marsudi 2014 dalam Karimullah 2019-18. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah produksi sayuran yang cukup besar, khususnya di Provinsi Banten. Tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan secara hidroponik adalah salah satunya adalah tanaman selada. Tanaman selada cukup digemari oleh masyarakat Indonesia serta mempunyai nilai komersial dan prospek yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Yelianti 2011. Selada memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik untuk dikonsumsi. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab dan kejadian resiko produksi tanaman selada yang dihadapi di CV Spirit Wira Utama. Yang kedua, mengukur resiko produksi tanaman selada di CV Spirit Wira Utama. Yang ketiga, mengetahui strategi penanganan resiko yang preventif untuk mencegah resiko produksi tanaman selada di CV Spirit Wira Utama.
mengukur resiko. Yang pertama, pengukuran resiko pada pengadaan. Yang kedua, pengukuran resiko pada sistem NFT. Yang ketiga, pengukuran resiko pada penanaman. Yang keempat, pengukuran resiko pada pemeliharaan. Yang kelima, pengukuran resiko pada pemanenan. Yang keenam, pengukuran resiko pada pasca panen. Berapa besar resiko? Terdapat total kejadian risiko sebanyak 35, yang diantaranya 6 kejadian risiko pada pengadaan, 9 kejadian risiko pada sistem NFT, 6 kejadian risiko pada penanaman, 4 kejadian risiko pada pemeliharaan, 5 kejadian risiko pada pemanenan, dan 5 kejadian risiko pada pasca panen. Total penyebab risiko sebanyak 41, yang diantaranya adalah 8 penyebab risiko pada pengadaan, 13 penyebab risiko pada sistem NFT, 4 penyebab risiko pada penanaman, 5 penyebab risiko pada pemeliharaan, 6 penyebab risiko pada pemanenan, dan 6 penyebab risiko pada pasca panen. Selanjutnya, menanggulangi resiko. Menanggulangi resiko CV Wira Utama. Yang pertama, diversifikasi teknologi hidroponik. Yang kedua, penerapan praktik pertanian yang baik. Yang ketiga, diversifikasi pasar. Yang keempat, asuransi pertanian. Yang kelima, pelatihan dan pendidikan. Yang keenam, kerjasama dengan ahli dan peneliti. Kesimpulan pertama yaitu hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa petani jagung di Desa Wampat Baru, Kabupaten Minahasa Selatan menghadapi berbagai risiko dalam usaha tani jagung, termasuk risiko produksi, harga pasar, institusi, manusia, dan keuangan. Meskipun demikian, tingkat risiko pendapatan yang dihadapi oleh petani jagung tergolong rendah dengan nilai koefisien variasi KF sebesar 0,56. Yang kedua, pembahasan dalam jurnal ini menekankan pentingnya pengolahan risiko dalam usaha tani jagung, termasuk diverifikasi usaha tani, penerapan praktek pertanian yang lebih baik, dan memperkuat kerjasama antara petani untuk saling mendukung dalam menghadapi risiko. Kesimpulan dari jurnal 2 yaitu 1. Pengukuran risiko pada pengadaan, pada sistem NFT, pada penanaman, pada pemeliharaan, pada pemanenan, dan pada pasca panen. Yang kedua, terdapat total kejadian risiko sebanyak 35 yang diantaranya 6 kejadian risiko pada pengadaan, 9 kejadian risiko pada sistem NFT, 6 kejadian risiko pada penanaman, 4 kejadian risiko pada pemeliharaan. Yang ketiga, mengulangi risiko, diverifikasi teknologi hidroponik, penerapan praktek pertanian yang baik, diverifikasi pasar, asuransi pertanian, pelatihan dan pendidikan kerjasama dengan ahli dan peneliti. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.